sinetron, kok nasibnya jadi kayak sinetron. Dia cuma kasih tahu foto mamanya ini, waktu mamanya meninggal karena melahirkan, itu dia masih kecil, dan di ambulans itu V megangin mamanya nangis. Oh, yang foto, iya itu aku cuma ngambil fotonya dari tempatnya Vanessa juga, tempat dari V. Dia tulis mom dad gitu kan ya. Dan aku juga sebenarnya kan pada nanya tuh, ini Mamski emang tahu Vanessa anaknya ini? Aku nggak tahu, jujur aja emang nggak tahu. Cuma yang aku cuma ngerasa ngeliat foto si mamahnya itu, karena Vanessa tuh V dulu selalu ngasih lihat fotonya mamanya dia. Ini loh mamaku, cantik ya, mirip banget ya sama Mbak Van. Mamaku tuh orang Manado. Terus jadi aku ngelihat itu, oh ini mamanya V gitu, dan aku pikir itu Pak Dodi. Kalau kalian misalnya teman-teman semuanya ngelihatnya seperti enggak, aku nggak ngerti ya. Aku pikir itu Pak Dodi. Ya kan waktu nikah kan hijab kabulnya bin Pak Dodi. Enggak sih, kalau dari tempatnya V kan dibilang tahun 90 kan. 1990, V-nya kan lahir tahun 93. Ya kan? Iya, itu tahun 90, 93. Ya nggak tahu ya. Cuma yang ternyata barusan juga aku lihat nge-up foto itu malah jadi bukan orang tuanya V gitu. Tapi pas aku lihat foto, aku pikir itu fotonya orang tuanya V karena mamanya mirip banget sama yang waktu itu dia kasih lihat aku fotonya. Ini mama aku cantik ya, dengan rahangnya agak kotak kayak aku gini, terus bibirnya gitu, hidungnya juga kayak agak sedikit kayak V. Jadi aku pikir itu mamanya dan itu Pak Dodi. Tapi kalau misalnya bukan, jangan ditanya ke Mamski karena Mamski juga nggak tahu, nggak bisa jawab sama sekali. Itu yang tahu hanya mereka pasti. Itu fotonya papa mamanya Cynthia. Ya nggak tahu. Nggak cerita. Aduh Phil, ninggalin ini banget sih. Teka-teki jadinya. Aduh pusing deh gue, kayak puzzle ya. Pemain sinetron kok nasibnya jadi kayak sinetron. Pemainnya. Ya kalian lah yang cari berita sendiri, cari tahu ke situ dong, harusnya lebih detail dong. Dia cuma kasih tahu foto mamanya ini, dan dia cuma bilang waktu mamanya meninggal karena melahirkan, itu dia masih kecil, dan di ambulans itu V megangin mamanya nangis banget, sampai dia selalu selalu trauma kalau ngedengerin bunyi ambulans. Itu yang dia cerita. Deket banget aku tuh, makanya waktu V meninggal aku benar-benar ngerasa kayak banyak hal yang aku skip banget dari kehidupannya V gitu loh. Bikin aku nyesel banget sih. Terutama pas terakhirnya itu kan memang kita janjian mau ketemuan. Ada beberapa produk yang kita saling barteran, promo gitu. Terus IG aku dihack orang, itu V masih nge-WA, terus ngajakin ketemuan, kita mau janjian. Tapi belum sempat karena dia juga sibuknya luar biasa. Ternyata udah nggak ada. Happy dia tuh. Dan yang pasti sih bisnisnya kan melejit banget setahun. Luar biasa kan bisnisnya, oke banget. Dan waktu aku main ke rumahnya Bibi, itu memang satu keluarga tuh teamwork. Bisnisnya barengan. Terus ada adik Bibi nomor 2 ya, si Franz apa Hans? Franz ya. Aku tuh sama keluarga Bibi nggak terlalu deket justru. Sama keluarga Bibi nggak terlalu deket aku. Karena kan ketemunya cuma tuh dua kali sama mama, sekali sama papahnya, udah sama adik-adiknya 2-3 kali, nggak deket. Nah yang Franz ini yang nge-handle bisnis kan, jadi masing-masing kayak punya tugas gitu. Fuji bikin konten ya, wah kita bikin apa lagi nih, wah emang itu kalau nggak teamwork sih. Aku kan sama suami juga bisnis bareng, itu harus teamwork memang. Dan keluarga itu kayaknya sinerginya emang bagus banget. Jadi Vanessa kayak dapat support system yang kuat gitu loh. Dan aku nggak pernah dengerin dia ngeluh tentang keluarganya ya. Makanya aku bingung juga kok dari malah ada mencuat berita kayak gitu. Itu orangnya kan udah nggak ada. Memangnya etis ya diomongin kayak gitu? Pembelaan dirinya bagaimana orang yang udah nggak ada? Kayaknya itu nggak etis loh diomongin. Misalnya ternyata emang benar, kan kita nggak tahu. Tapi itu kan nggak boleh loh, karena nggak bisa membela diri. Orangnya udah nggak ada. How? Gimana mau nanya orangnya?
nggak bisa. Tapi kalau Mamski nggak pernah ada Vanessa cerita yang V itu bilang tentang mengeluh atau apa tuh nggak ada. Dia malah happy banget karena yang aku tahu V itu memang hard worker banget kayak aku, pekerja keras, cewek yang sukanya kerja. Nah itu aku miris banget, aku sedih banget, makanya bikin video yang 3 hari yang lalu tuh sampai akhirnya 2 hari kemudian Instagramku hilang loh, postingan yang aku posting dari TikTok terus ke Instagram. Aduh, ya aku menyesalkan banget, ngapain mesti ada hal-hal yang kayak gini sih, apalagi sampai membuka aib yang mungkin jatuhnya fitnah, kita nggak tahu itu gimana pertanggungjawabannya gitu loh. Kita menguak sesuatu, aku aja ngomong hati-hati banget. Nah ini tuh orangnya udah nggak ada, diomonginnya sampai kayak begitu, terutama ke bibinya loh ya. Ini kan bibi yang kayak di fitnah jatuhnya dong, dia kan nggak bisa bela diri, kasih klarifikasi, uang udah nggak ada, nggak etis. Aku sih nggak, aku bilang itu bukan eksploitasi. Buat aku tuh bukan eksploitasi. Kalau memang mereka merasa itu eksploitasi, harusnya dari jauh-jauh hari sebelum Vanessa dan Bibi meninggal, langsung dong, hey jangan ya, itu nggak boleh anak kecil, itu harus ada. Pertama itu. Terus juga misalnya tentang Bibi yang ribut apa ya, itu kan yang katanya, justru juga aneh. Harusnya kalau udah tahu keluarga, kenapa nggak yang dari dulu? Sebelum meninggal juga dirangkul Vanessanya sama Bibinya, didamaikan misalnya. Kenapa terus tiba-tiba semuanya baru diucapkan setelah meninggal? Itu lucu banget. Aku sebagai sahabat deketnya Vanessa sangat kecewa sekali. Jadi kayak nanya, aku justru nanya, ini ada apa sih? Maunya apa ya? Gitu. Iya seneng lah aku, alhamdulillah ya Allah. Itu kan berarti sedekahnya orang. Aku aja kalau misalnya punya lebih-lebih juga pengen ngasih gitu. Itu tuh udah rezekinya orang, kita harus seneng loh. Alhamdulillah, bayangin aja kalau nggak ada yang nolong. Kasihan anak yatim piatu. Mudah-mudahan sampai beneran semuanya ini ya terkumpul dan bisa ngebeli rumah buat Dede Gala. Mudah-mudahan. Aku doain semakin banyak yang nyumbang dan bener-bener bisa kebeli rumahnya, jadi mereka aman. Kalau untuk aku pribadi, karena udah deket sekali sama keluarganya Bibi, memang udah nempel banget dari kecil lahir selalu bersama-sama. Dan juga ya namanya anaknya Bibi, anaknya Vanessa. Ini kan keluarganya Bibi. Siapa yang lebih dekat? Kalau menurut aku secara perempuan, biarpun istilahnya ini keluarga perempuan atau gimana, tapi kalau nggak pernah megang, anak kecil itu pasti nggak akan mau. Mudah-mudahan sih menang ya hak asuhnya, kasihan Gala, karena bayangin aja kalau udah biasa kepegang sama kita terus dipisahin, bisa kayak luar biasa itu stresnya. Ini aja untuk recovery dari kehilangan orang tua aja udah harus diakalin terus setiap hari gimana caranya menghibur dia supaya distraction, nggak mikirin itu, happy terus. Nah terus dipisahin lagi, apa nggak stres? Bisa, kasihan loh, jangan sampai ya Allah. Aku sangat juga menyayangkan dan sangat kecewa kalau itu benar. Emang beneran jadi mau dipindahin. Masih aduh jangan, tolong jangan dipisahkan lagi. Itu udah perfect, udah sempurna di situ bersama. Nanti juga kalau Gala gede atau keluarga yang lain tinggal sekaligus datang tabur bunga yasinan di situ. Udah. Jadi janganlah kita ganggu lagi yang udah dimasukkan ke dalam dengan baik-baik itu terus dikeluarkan lagi. Gak etis banget. Banyak hal-hal yang aku tuh ngerasa kok gak etis ya. Kasihan loh Vanessa.